komprador kapitalis. Kemudian mereka masuk dengan menggunakan jaringan-jaringan penegakan hukum misalnya kan, jaringan-jaringan di pemerintah dan lain sebagainya kan. Ada ya begitu? Ya kan Anda kan bisa lihat juga Bang. Iya kan? Ya. Sekarang ini kan uang yang berkuasa. Punya duit banyak itu Anda bisa lakukan apa saja. Anda bisa beli apa saja. Iya kan? Iya. Bukan cuma hanya, semua Anda bisa lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basudara dong semua, para pemirsa Dialektika Channel, masih bersama saya Fakhrudin Ali Fahmi. Kita berjumpa kembali pada tanggal atau pada malam ini, tepatnya tanggal 14 Agustus, 3 hari loh menjelang tanggal 17 Agustus. Perayaan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-76. Tentu banyak hal yang menjadi catatan-catatan penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, terutama pada 1 tahun terakhir ini. Apalagi perayaan 17 Agustus pada tahun ini masih dalam suasana bencana COVID yang masih menimpa bangsa Indonesia. Bukan cuma bangsa Indonesia, bahkan dunia. Yang tentu banyak hal akan menjadi catatan-catatan penting yang akan kita bahas malamnya. Malam hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang anak muda. Anak muda yang jiwanya masih bergelora. Kan? Ada yang mengatakan bahwa yang bersangkutan aktivis, tetapi kemudian yang bersangkutan telah bermetamorfosis menjadi seorang lawyer muda. Dan telah hadir di samping saya, anak muda itu yaitu Bung Hasan Assagaf. Assalamualaikum Bung Hasan Assagaf. Waalaikumsalam. Salam COVID. Baik, alhamdulillah. Jadi pemirsa Dialektika Channel ini mungkin adalah konten channel Dialektika yang mencoba digagas dalam suasana yang rileks, santai, dalam dialog-dialog yang dikemas untuk membahas berbagai macam persoalan. Dan malam hari ini, karena kita akan menyongsong 17 Agustus, maka menjadi tidak relevan kalau tema 17 Agustus tidak diangkat. Akhirnya malam hari ini saya mengangkat topik tentang spirit kata merdeka dalam perayaan 17 Agustus yang ke-76 di tengah pandemi COVID-19. Kita hampir 2 tahun belakangan ini Bung Hasan, ini betul-betul kita didera ini bangsa Indonesia ini, bahkan sampai ke pelosok-pelosok negeri termasuk kita yang ada di Kabupaten Buru ini, di Provinsi Maluku ini. Luar biasa. Artinya pandemi COVID yang menerpa bangsa Indonesia, pemerintah melakukan berbagai macam upaya untuk kemudian bisa mengatasi pandemi ini. Bahkan berbagai macam langkah, dan terakhir kita ketahui bersama bahwa langkah untuk membuat PPKM. Tapi itu nanti akan kita bahas. Saya kepingin mau meminta pikiran Bung Hasan ini kan, berkaitan dengan spirit 17 Agustus. Nah, ada pandangan beberapa pihak berkaitan dengan 17 Agustus, apakah dimaknai sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia, atau yang kedua yaitu hari lahirnya Indonesia? Karena ada yang punya pandangan jika hari kemerdekaan maka diasumsikan bahwa bangsa Indonesia ini pernah dijajah. Sementara bangsa Indonesia sebelum 17 Agustus belum jadi Indonesia, masih kerajaan-kerajaan. Nah, sehingga tafsir itu bahwa mereka tidak pernah mengakui bahwa Indonesia pernah dijajah. Sehingga kemudian mereka menggunakan tafsir bahwa hari lahirnya bangsa Indonesia. Bagaimana menurut pandangan Bung Hasan? Kita mulai dari tema-tema diskusi santai-santai dulu lah kan. Jangan yang berat-berat dulu lah.
Baik, terima kasih Bang Aco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terminologi merdeka dan dilahirkan, saya kira sama, esensinya sama. Iya kan? Artinya merdeka di sini, artinya kita sudah tidak lagi kan dijajah oleh penjajah. Ini pada tafsir yang satu. Ya. Tetapi mau kita masuk pada tafsir manapun, atau kita pakai versi manapun, semua itu sepakat. Ya. Kita itu merdeka. Merdeka. Iya kan? Ya. Itu pada tahun 1945. Ya. Itu mau versi manapun semua Setuju. sepakat di situ kan. Nah, sekarang kita lihat makna atau esensi dari kemerdekaan itu. Menurut saya, jadi kemerdekaan itu merupakan berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berkat, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ini, bangsa Indonesia ini merdeka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemerdekaan ini didorong kan atas keinginan yang luhur. Supaya kehidupan berbangsa dan bernegara ini, maka kemudian pada tahun 1945 itu rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Itu kan pidato kan? Ya. Artinya saya mengambil mukadimah dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu Esensinya. Jadi esensi yang pertama itu atas berkat rahmat Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan dengan didorong oleh Keinginan yang luhur. Jadi dua Ya. perspektif. Oke. Keinginan yang luhur dari para pejuang dan pendiri bangsa ini apa? Ya. Gagasannya itu adalah Pancasila. Pancasila. Yang terkodifikasi itu di dalam 5 sila. Ya. Kemudian lewat perdebatan yang panjang, kemudian disepakati kan. Saya tidak ingin masuk spesifik untuk mau membahas Ya. tentang perdebatan. Sudah kalau bicara tentang Pancasila, orang hukum ini pasti tuntas lah kan. Saya kira Soal konstitusi itu menjadi mata kuliah dasar umum lah bagi anak-anak lulusan hukum lah. jadi keinginan luhur itu tadi Ya, yang kita sebut saat ini sebagai dasar negara. setuju. Sekarang kita lihat masuk ke atas berkat rahmat Ya. Allah. Ya. Jadi di satu sisi dia ada kalimat Allah, tapi kalau kita melihat di kalimat Pancasila itu Tuhan. Ya. Jadi atas berkat, saya ulang-ulang ya, Ya. atas berkat rahmat. Tapi diulangnya cukup 2 kali. Siap. Jangan diulang-ulang terus itu. Ya. Nah, rahmat di sini apa? Jadi rahmat di sini bukan hanya sekedar kita para pejuang dan pendiri bangsa ini berhasil mengusir penjajah, tetapi kekayaan alam kan yang kita punya kan, itu rahmat dari Allah. Jadi kemerdekaan yang berhasil kita usir para penjajah, ternyata bumi Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya. So pastilah. Darat dan di lautan. Ya. Itu berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kemudian kita lihat dari aspek, katakanlah kemerdekaan itu kita lihat dari aspek apakah rakyat atau warga negara Indonesia ini sudah merdeka secara ekonomi, misalnya dalam rangka untuk tadi kan, Ya. mungkin sebagai bagian dari wujud syukur kan atas rahmat dari Allah, iya kan? Jadi sebagai warga negara Indonesia untuk mengimplementasikan wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Terhadap 17 Agustus. terhadap 17, sebentar dulu. Oh, belum, jangan ya. dulu. Ke 17 Agustus saya pikir itu cuma hanya momentum. kebetulan itu disepakati oleh para pendiri bangsa, tepatnya hari apa dideklarasikan, ya kan? Itu saja di situ. Tapi kan kita mau membicarakan esensi kan? Bukannya bukan esensi. disepakati pada saat itu. Konsensus, kesepakatan. Bukan karena didesak oleh
soal kemudian mahasiswa untuk Soekarno harus, tapi sudahlah saya kita tidak akan ingin masuk masuk dalam historika oke. itu. Tetapi apapun itu ada konsensus kan dari para pendiri bangsa untuk mendeklarasikan atau mengumumkan atau mendeklarasikan secara resmi, dan itu lewat sejarah kan kita tahu pada tanggal 17 Agustus 45 kan. Saya tidak ingin masuk ke situ. Saya ingin melihat, nanti saya juga masuk ke situ, tetapi saya ingin melihat bahwa karena apa namanya, harus kita melihat esensi dari kemerdekaan. Atau ketika para pendiri bangsa ini ketika mendeklarasikan kemerdekaan terus selesai mereka misalnya begitu, atau seperti apa? Atau sebatas itu misalnya, setelah mendeklarasikan kita merdeka dan selesai, tugas kita sudah selesai. Apa sampai di situ? Tentu tidak, kan bangsa ini kan masih tetap berjalan dan berlangsung terus. Masih berlangsung terus dan sampai saat ini kan 76 tahun kan. Dan kita berharap sampai seterusnya lah. Dan tentu kan kita merefleksikan, kita melihat makna perjalanan kemerdekaan kan. Dari pertama sampai 76 kan. Setuju. Apa yang kemudian kita bisa potret, ya kan, di balik makna kemerdekaan. Makanya kan saya kembali ke konsep dasar tadi dengan mengatakan bahwa kemerdekaan ini merupakan wujud dari rahmat, atas berkat rahmat dari Allah dan didorong oleh keinginan yang luhur. Keinginan yang luhur gagasannya adalah Pancasila. Rahmat dari yang Allah berikan kepada bangsa ini adalah kekayaan kan, sumber daya alam yang kita miliki di Republik Indonesia ini kan, darat dan di lautan. Itu di situ. Nah, sekarang kita lihat apakah keinginan luhur, keinginan para pendiri bangsa yang mendirikan republik ini, tentu kan mereka berkeinginan kan, keinginannya itu kan terwujudkan dalam Pancasila kan. Nah, lalu kemudian apakah pelaksanaan 76 tahun kemerdekaan bangsa ini, keinginan luhur itu sudah terrealisasi atau belum? Kan itu yang mau digali. Pertanyaan besar. Itu pertanyaan besar yang mau digali kan pada malam hari ini. Apakah kan? selaras dengan spirit dan nafas dalam pembukaan keinginan luhur? Kan? Dengan perjalanan bangsa, dengan keadaan hari ini. Dengan perjalanan bangsa selama 76 tahun ini. Menurut pandangan Bung Hasan bagaimana? Selaras enggak? Nah, kalau selaras itu kita masuk ke rahmat Allah tadi. Atas berkat rahmat Allah tadi. Nah, rahmat ini saya ulang sudah 3 kali atau 4 kali. Itu adalah potensi. Kan? Kita punya banyak sekali potensi sumber daya alam dan sumber daya alam di laut maupun di darat. Oleh undang-undang disebutkan bahwa tujuan bernegara itu adalah memajukan kan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan berbangsa kan. Iya kan? Dan pada pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pada pasal 33-nya disebutkan dan ditegaskan bahwa bumi, air dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Artinya apa, Bang Aco? Konsep yang diusung oleh para leluhur dengan konsep rahmat Tuhan ini menjadi koneksi, menjadi seirama, sejalan. Agar apa? Perjalanan bangsa, arah dan tujuan ini harus kembali tadi atas rahmat dan kemudian keinginan luhur tadi itu. Iya kan? Artinya sumber rahmat yang Allah berikan ke kita ini harus bisa kemudian kita manfaatkan, harus kemudian kita kita kelola sebaik mungkin untuk kemudian bisa menciptakan kesejahteraan bangsa dan negara, dan itu sebagai wujud syukur kita sebagai warga negara kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat kan yang diberikan kepada bangsa Indonesia kan. Karena negara-negara lain tidak punya kekayaan alam seperti bangsa Indonesia. Sampai di situ clear. Sampai di situ clear. Nah, yang ingin saya pertajam itu semangat dan keinginan yang luhur dari the founding father dan the founding mother. Ya. Kalau kita bilang the founding father, yang perempuan pasti marah, ya kan? Seolah-olah pendiri bangsa ini cuma laki-laki kan, padahal juga ada perempuan. Nah, kemudian pada saat yang bersamaan, rahmat yang terhampar dari ujung gunung sampai dasar lautan, bahkan udara, kan? Kita punya kekayaan darat, laut dan udara, begitu kaya dan terhampar.
Lalu dalam spirit tadi, sebagaimana dikutip beberapa pasal bumi, air, dan kekayaan alam. Tapi kalau Bung Hasan melihat realitas hari ini dalam pengelolaan negara, dalam pengelolaan kekayaan negara, kan? Apakah relevan tidak itu dengan spirit yang ditulis dalam pembukaan yang tadi telah dikutip, spirit para leluhur, kan? Dan seterusnya, keinginan yang luhur. Makanya kan pertanyaan itu kan menjadi selarasnya. Enggak, maksud saya kira-kira dalam kondisi hari inilah. Karena biar bagaimanapun juga pemimpin kita ini kan juga pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Kita punya batasan kepemimpinan pada level presiden. Belum masuk ke situ. Iya, artinya masih terlalu jauh, Bang. Masih ya, sangat terlalu jauh. Nanti saya coba jelaskan. Jadi biar kemudian ada kayak semacam sesuatu bayangan mimpi yang diletakkan oleh pendiri bangsa dengan realitas hari ini, itu kemudian bisa diturunkan agar kemudian oh iya ya, bahwa keadaan kita hari-hari ini sebagaimana keinginan para pendiri bangsa ini, kok dia masih jauh atau mungkin sudah dekat atau mungkin udah lewat gitu. Jadi begini, Bang Ya. Anjo. Jadi mestinya pertanyaannya itu, apakah rakyat atau warga negara Ya. sudah menikmati Oke. rahmat yang Ya. diberikan oleh Allah Subhanahu Ya. wa taala kepada bangsa Indonesia Ya. ini ataukah tidak? Kalau pertanyaan itu lebih relevan Ya. dan sangat substantif. Nah, tentu saya akan jawab tidak, belum. Secara tegas saya akan mengatakan belum. Belum. Alasannya? Tentu banyak faktor, Oke. ya kan? Satu. Artinya begini, kalau kita bicara tentang definisi tentang merdeka, artinya kan rakyat harus bebas kan? Artinya harus menikmati juga kan rahmat Allah kan yang diberikan tadi itu kan? Harus bebas menikmati. Menikmati rahmat Oh. Allah itu tidak boleh dibatasi. Tidak boleh Tidak boleh dibatasi. dibatasi. Fungsi negara. Apalagi negara kan menjamin. Oh, jadi boleh menikmati Silakan sebebas-bebasnya. menikmati kan bumi, air dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di Oke. dalamnya dikuasai oleh negara kan Oke. dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. rakyat. Itu kan konteksnya kan Oke. kemerdekaan. Tapi Substansinya, kaitan dengan yang tadi saya mau dijawab bilang, bahwa belum. sebentar Oke. dulu. Saya mau konkretkan Oke. dulu biar baru supaya jelas maksud Oke. saya. Konkretkan. Mungkin kalau kita bicara dalam tataran bangsa dan negara mungkin saya ingin lebih spesifik Ya. agar kemudian publik juga bisa melihat, Oke. ya kan? Publik juga bisa, oh iya, kira-kira begitu. Harus Supaya- dijelaskan loh biar supaya dia publik juga ya. tidak menjadi sesuatu Dia tidak yang, dalam- yang ngambang gitu, tidak konkret, Ya, tidak ngambang, dia ngambang, setuju. gitu. Dia tidak konkret. Misalnya saya mengambil contoh tentang Gunung Botak lah, kira-kira. Ya, di jadi- Kabupaten Buru. Pemirsa Dialektika Channel, Gunung Botak ini adalah salah satu gunung Dan gubernur. penghasil emas, artinya gunung emas lah, yang ada di Pulau Buru, Provinsi Maluku, yang beberapa tahun yang lalu bahkan sampai detik ini itu menjadi pusat perhatian dan seluruh orang memburu untuk datang ke daerah ini. Silahkan dilanjutkan, karena itu salah satu sumber kekayaan alam yang terkandung di dalam perut Pulau Buru. Oke. Jadi Maksudnya biar saya jelaskan agar jangan sampai para pemirsa tidak tahu, terutama yang ada di luar Maluku, Gunung Botak ini gunung ya, apa jadi gitu. masih banyak sekali kekayaan alam itu yang belum bisa diakses oleh masyarakat. Apalagi di tengah COVID-19 Ya. karena masih relevansi juga dengan Setuju. tema saat ini. Hmm. COVID-19 di tengah menyongsong hari kemerdekaan ini kan artinya harus kita kembali harus kita melihat ini secara komprehensif. secara utuh. Artinya bangsa kita juga ini sedang berada dalam kondisi yang tidak baik-baik. Dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Ya, dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Bisa dijelaskan kata tidak baik-baik Ya, saja kita ini? kan dalam transisi ekonomi saat ini. Transisi ekonomi. Bagaimana keuangan negara yang kalau saya baca berita terakhir itu sudah utang lagi Menteri Keuangan. Sri Mulyani. Jadi kondisi keuangan negara menurut bacaan Anda ini lagi tidak baik-baik saja. Kemudian kita lihat di daerah-daerah terjadi refocusing anggaran, Pemotongan. potongan bahasa.
yang bahasa lebih familiar pemerintahannya itu refocusing. Jadi bahasa kita itu jadi terjadi pemotongan ya potong. anggaran. Itu tentu kan berdampak pada pelayanan publik. Iya kan? Ya. Sangat berdampak terhadap pelayanan. Nah, di satu sisi tadi rahmat yang belum terkelola tadi, artinya rakyat belum bisa mengakses banyak sekali berbagai potensi sumber daya alam. Lalu kemudian menurut saya berbagai potensi sumber daya alam yang dikuasai oleh negara ini hanya dinikmati oleh segelintir orang. Wah, menarik juga nih. Jadi kekayaan alam yang terhampar di perut bumi Indonesia hanya dinikmati oleh segelintir orang. Ya. Bisa diperjelas ini? Oh, banyak. Seperti apa kira-kira dalam bayangan dan pandangan Bung Hasan? Ya. Atau dalam pantauan Bung Hasan lah. Gunung Botak berdiri udah berapa tahun? Kalau tidak salah itu dari tahun 2012 kalau tidak salah. Kalau 2012. Kalau tidak salah 2012. 2012. Itu 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 9 tahun. Kalau itu benar dari 2012. Itu pertama. Oke. Potensi hutan. Di Kabupaten Buru. Misalnya kita spesifik bicara tentang Kabupaten Buru. Iya kan? Apakah ada manfaat dan yang jelas kepada masyarakat dan daerah? Justru menurut saya daerah mengeluarkan uang yang begitu banyak untuk Gunung Botak, untuk pertambangan Gunung Botak, ya kan, dalam konteks pengamanan ya. Oh, jadi kepentingan pengamanan Gunung Botak karena ada aktivitas penambangan. Ada aktivitas penambangan yang dilakukan oleh warga pada saat itu. Pada saat itu, ya kan. Sepanjang potensi sumber daya alam yang bisa diakses oleh rakyat dan tidak berpotensi untuk membuat pencemaran lingkungan, berdampak terhadap lingkungan dan itu silahkan saja. Ya. Asal yang penting jangan dinikmati oleh segelintir orang. Asalkan jangan kemudian dinikmati oleh para komprador kapitalis. Artinya para pemilik modal ya. Artinya ada tabrakan. Ada tabrakan. Kalau kita bicara tentang makna atau esensi dari kemerdekaan. Artinya tidak sejalan antara spirit awal kan, keinginan yang luhur. Yeah. Lalu kemudian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan konteks di lapangan itu tidak sejalan. Yeah. Keinginan yang luhur itu harus dikelola untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Jadi bangsa ini harus dicerdaskan dan disejahterakan lewat berbagai potensi sumber daya alam yang kita. Tapi kenyataannya kita melihat bahwa masih banyak kan perusahaan-perusahaan asing yang tidak tahu kan izinnya apakah ada atau tidak kan. Tapi kemudian mereka masuk dengan menggunakan jaringan-jaringan penegakan hukum misalnya kan, jaringan-jaringan di pemerintah dan lain sebagainya kan. Ada ya begitu? Ya kan Anda kan bisa lihat juga Bang. Iya kan? Ya. Sekarang ini kan uang yang berkuasa. Anda punya duit yang banyak. Anda punya duit banyak itu, Anda bisa lakukan apa saja. Anda bisa beli apa saja. Jadi menurut saya hadirnya forum-forum atau konten-konten semacam ini yang Abang gagas ini sangat bagus sekali. Dan mudah-mudahan diapresiasi. Ya, mudah-mudahan forum ini bisa bisa memacu kan? Setuju. Jadi katalis lah anak muda yang lain untuk bisa kan berbicara lebih jauh, bersuara tentang berbagai masalah. Tidak hanya dalam konteks makna kemerdekaan, apapun masalahnya. Setuju. Kita berbicara di sini. Sampai di situ kita berhenti dulu, kan? Saya pikir cukup banyak hal yang kemudian dipaparkan oleh Bung Cano tentang hakikat kemerdekaan ya, makna 17 Agustus dalam spirit pembukaan yang dijelaskan panjang kali lebar oleh para the founding father dan the founding mother untuk kepentingan anak cucu dalam perjalanan 76 tahun kemerdekaan. Tapi saya menarik the founding mother itu maksudnya apa? Saya masih baru dengar gitu. Tentu kita kan punya para pahlawan perempuan kan, ada Cut Nyadin. Di Maluku kan kita punya Christina Marta Tiahahu kan. Mereka kan juga para pejuang yang turut juga memperjuangkan bangsa ini dari pikir clear lah pada urusan itu. Nah, saya kepingin
mau menanyakan kata merdeka. Artinya terminologi merdeka adalah sesuatu yang bersifat bebas, kan? Tanpa ada kungkungan, tanpa ada kayak semacam tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Tentu kata merdeka ini tafsirnya itu adalah bebas. Nah, menurut Bung Hasan, kata merdeka, kan? Di tengah pandemi COVID-19, kan? Di mana kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, setiap warga negara dalam rangka menjaga potensi klaster COVID baru atau penyebaran klaster COVID baru, itu warga negara itu diarahkan dan diperintahkan untuk taat dan patuh agar tidak boleh bepergian, baik menggunakan pesawat maupun menggunakan kapal laut jika memenuhi syarat-syarat, sebutlah harus ada suntik vaksin, lalu PCR, antigen, dan seterusnya dan seterusnya. Menurut pandangan Bung Hasan, kira-kira makna kata merdeka atau kata bebas ini terhadap situasi yang lagi menimpa bangsa Indonesia di tengah rakyat tidak bisa keluar, bahkan kalau kita lihat berita terakhir ini, itu bahkan keadaan ekonomi setiap warga itu turun drastis itu. Ibarat bisa bolak-balik telapak tangan itu. Toko yang tadinya rame tiba-tiba ditutup, tidak ada pendapatan dan seterusnya dan seterusnya. Banyak orang yang punya lapangan kerja tiba-tiba putus dan hilang jadi pengangguran. Kira-kira pandangan Bung Hasan kata merdeka yang tadi saya tanya. Ya, jadi kata merdeka, Tuhan itu kan juga memberikan kebebasan juga kan kepada manusia juga. Ya. Tetapi kebebasan itu dikasih akal kan untuk berpikir supaya dia bisa menentukan baik dan buruk. Ya. Tetapi ketika orang itu berbuat kesalahan kan dia tidak langsung dihukum. Dihukumnya itu nanti. Setuju. Kalau dalam istilah-istilah agama itu nanti ada neraka dan surga. Kalau dalam terminologi agama, ya kan. Nah, dalam konteks berbangsa dan bernegara bebas. Tapi bukan berarti bebas itu lantas kemudian saya mengambil hak abang secara bebas misalnya begitu. Saya bunuh abang misalnya begitu tanpa harus kemudian ada sanksi hukum ke saya misalnya begitu, bukan begitu tafsirnya. Bebas, ya kan? Tetapi kemudian warga negara diposisikan setara di hadapan hukum. Misalnya di dalam Undang-Undang Dasar pasal 27 disebutkan kan, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. Nah, artinya semua orang itu sama di mata hukum. Dia itu masyarakat kecil, mau dia itu pejabat, ya kan? Sama saja di mata hukum. Intinya mau berangkat, mau bepergian, rukun-rukun atau syarat-syarat harus dipenuhi. Sama. Artinya berlakunya kan untuk semua. Iya kan? Tetapi bukan ke situ ya. Bukan kitabnya, bukan itu. Tetapi bagi saya negara harus hadir di tengah situasi yang saat ini mengancam kan ekonomi masyarakat. Sebagaimana tadi yang Bang Aco gambarkan itu kan, terjadi PHK di berbagai macam perusahaan, ya kan, rakyat kehilangan lapangan pekerjaan. Nah, tentu ini masalah, dan masalah ini negara harus hadir kan untuk menyelesaikan masalah ini. Bila tidak, maka menurut saya ini berpotensi untuk bisa menciptakan kriminalitas yang sangat besar, ya kan? Nah, oleh sebab itu, misalnya tentang syarat-syarat perjalanan lah, harus surat ini, surat itu dan lain sebagainya. Intinya haruslah dalam kepentingan jangan sampai terjadi penyebaran klaster COVID lah. Saya pikir apa yang dilakukan oleh negara itu menjadi. Jadi menurut saya, kalau boleh saya berpesan ya di media ini, saya meminta, saya kan juga kan sudah tulis di akun Facebook saya kan, saya meminta kepada kepada gubernur, kepada Pak Bupati untuk bisa membuat sebuah kebijakan konkret yang berpihak kepada masyarakat di tengah situasi pandemi COVID-19. Apa usulan konkret? Seperti apa? Menurunkan tarif PCR.
turunkan harga PCR. Turunkan harga tarif PCR Iya. yang saat ini 900.000. Iya. 900.000 itu besar. Besar ya. Sangat besar Setuju. sekali. Atas dasar itu diturun lah. Mungkin kalau saya sih gratiskan lah. Digratiskan bila perlu. Kita tidak rugi, negara tidak rugi, daerah tidak rugi. Ya. Digratiskan untuk rakyat. Untuk rakyat itu kita tidak boleh memakai logika untung dan rugi. Tidak boleh. Negara tidak boleh berbisnis dengan negara masyarakat. tidak boleh memakai logika untung dan rugi Ya. dengan rakyat. Tidak boleh. Dibuat untuk rakyat. Karena Ya. esensi bernegara kan untuk tujuan kesejahteraan Melindungi segenap tumpah darah. dan kesejahteraan. Setuju. Kan? Melindungi segenap bangsa, Ya. mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara kan? Ya. Itu. Memajukan kesejahteraan umum dan lain sebagainya. Setuju. Sampai di situ clear. Kira itu. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Karena Anda ini kan punya latar belakang hari ini sebagai seorang lawyer kan, sebagai seorang penasihat hukum, pikir cukup matang lah meskipun masih. Enggak juga, saya juga meskipun masih belajar juga. Ya oke. Saya masih belajar banyak lah. Nah, kalau pandangan Bung Hasan kaitan dengan penegakan hukum, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah di tengah pandemi COVID ini ya, secara samar-samar dalam beberapa pandangan beberapa pihak ya, mereka mencoba merasakan bahwa penegakan hukum ini pilih kasih, artinya tajam ke bawah tumpul ke atas. Menurut pandangan Bung Hasan, apakah Bung Hasan melihat pandangan itu menjadi pandangan yang sama? Atau mungkin punya pandangan yang berbeda dengan pandangan-pandangan para pengamat yang ada dan kita sering baca? Iya, jadi dan tentu apa harapan ke depan lah sebagai seorang generasi muda, seorang lawyer muda kan? iya, jadi memang kalau kita melihat potret penegakan hukum saat ini, Ya. sebenarnya hukum kita ini saya tidak bilang sempurna, tapi sudah cukup bagus lah. Sudah cukup bagus. Artinya satu tingkat di bawah sempurna. Ya, tapi tidak sempurna. Oke. Karena itu produk manusia. Ya. Kan, begitu. Tapi sudah cukup bagus. Hmm. Saya kira produk undang-undang itu sudah mengatur apapun. Ya. Semua hal sudah diatur. Produk undang-undang kita kan, materi undang-undang kita sudah mengatur semua itu. Nah sekarang yang problem, jadi problem utama hukum itu adalah penegakannya. Dan problem penegakan itu ada di penegak hukumnya. Dan alat penegak hukum itu adalah polisi, jaksa, pengadilan, lembaga pemasyarakatan. Itu alat penegak hukum. Nah problemnya di situ. Apakah mereka itu bisa adil atau tidak? Nah, seringkali saya melihat. Jadi ke soal oknum ya? Seringkali saya melihat soal manusia. Iya, soal oknum. Soal manusia. Jadi seringkali saya melihat bahwa kita ini berkomitmen kan untuk bagaimana bisa menciptakan kesadaran hukum masyarakat. Iya kan? Karena kalau masyarakat itu sadar hukum, maka yang tercipta itu adalah ketertiban, keamanan, dan seterusnya. Di situ. Tetapi yang saya khawatirkan itu adalah kesadaran hukum versi elit politik. Versi elit. Kalau kesadaran hukum versi elit politik itu mereka sadar bahwa ternyata hukum ini bisa dipakai untuk mendapatkan kekuasaan. Hukum itu bisa dipakai sebagai alat untuk memukul orang yang dianggap tidak sejalan dalam kepentingan politiknya. Hukum bisa dipakai ketika dianggap orang itu berbeda. Bahaya juga itu kalau bisa dipakai. Iya kan? Itu kesadaran hukum versi elit. Iya kan? Yang berkolaborasi kan dengan penegak hukum yang lemah integritas kan? Ketemu di situ. Tapi kalau penegak hukum yang betul-betul berintegritas, maka saya kira
dia tetap on the track sesuai dengan tugas dan amanah kan. Tetapi ya saya kira kita ini tidak hidup di surga Bang Aco. Setuju. Kita ini hidup di dunia. Tidak ada yang sempurna. Ya kan? Setuju. Semua orang itu bisa berpotensi kan, terganggu kan? Bisa berpotensi untuk kemudian dicari kelemahan. Ya kan? Tetapi bagi saya ini soal prinsip dalam hidup. Orang-orang yang betul-betul teguh dalam pendirian dan punya prinsip yang kuat dalam hidup. Ya kan? Kalau dia berprinsip bahwa hidup ini hanya sebentar dan ladang untuk kita berbuat amal kebaikan, menjadi ladang untuk kita berbuat kebaikan sebanyak mungkin untuk masyarakat, dan itu sebagai bekal untuk kita di akhirat, maka tentu apapun posisi dia, apapun jabatan, apapun yang dia dapatkan di dunia ini akan dia pergunakan untuk kemaslahatan orang banyak. Tetapi kalau orang yang punya orientasinya itu sudah tidak seperti tadi, maka tentu kekuasaan atau jabatan, kewenangan yang dia miliki itu akan dia pergunakan untuk memuaskan keinginan dia. Nah, seringkali masalahnya di sini. Seringkali bermasalah. Oleh sebab itu kita berharap kan bisa ke depan itu bisa melahirkan aparat penegak hukum yang memang punya integritas dan moral yang kuat, agar kemudian mereka tentunya harapan kita semua agar kemudian mereka bisa menjadi harapan masyarakat. Setuju. Harapan bangsa dan kemudian negara. Nah, ini sebelum kita mengakhiri dialog ini, boleh silakan. Jadi sebelum kita mengakhiri dialog, Bung Hasan, saya akan mengajukan sebuah kuis. Dan kuis itu saya akan ajukan 2 pertanyaan dan dijawab dalam waktu yang cepat. Artinya cukup memilih. Misalnya saya sampaikan 2 kata, kan? Harus dijawab dalam waktu yang cepat. Tidak sampai 3 detik. Boleh? Boleh. Pandemi atau plandemi? Plandemi artinya apa, Pak? Plandemi atau pandemi? Iya, maksudnya Pilih aja. Secara cepat, pandemi apa plandemi? Saya tidak tahu plandemi itu artinya apa. Plan itu artinya perencanaan, kan? Demi itu artinya penyakit. Rencana penyakit. Ya. Plandemi atau pandemi? Saya tidak pilih dua-dua. Enggak. Harus pilih salah satu. Saya tidak pilih. Karena kita tadi kan bicara tentang 17 Agustus. Di tengah pandemi Covid ini kan. Nah, jadi saya tambahkan sedikit sebentar. Sedikit aja sebelum abang closing statement. Jadi tentu pandemi menyongsong hari kemerdekaan ini di tengah situasi pandemi kan tentu berbeda kan, sebagaimana yang awal saya bilang tadi. Dan saya pikir diskusi tadi udah selesai kan. Nah, ada kan sebagian pandangan orang kan bahwa Covid ini adalah konspirasi kan. Tapi kemudian oleh pandangan negara ini adalah sesuatu yang nyata. Virus ini ada, yang kemudian harus dilakukan penanganan lewat bla bla bla, bahkan yang terakhir PPKM. Makanya kuis yang saya ajukan ini nanti ada kurang lebih 4-5 pertanyaan. Singkat cerita, saya akan ajukan 2 kata. Silahkan Bung Hasan pilih, tidak sampai 2 detik. Saya kembali lagi. Pandemi apa plandemi? Pilih salah satu. Harus pilih salah satu. Harus pilih salah satu. Kalau saya kan harus pilihannya yang satu buruk, yang satu baik misalnya gitu kan. Ya. Dan kita dikasih memilih. Tapi kalau misalnya dikasih pilihannya 2-2 buruk, ya saya nggak memilih lah. Oke. Kalau begitu, saya ajukan 2 pertanyaan. Jaksa atau pengacara? Pengacara. Merdeka atau hari lahirnya Indonesia? Sama aja, dua-dua. Sebenarnya harus pilih salah satu. Sepertinya Anda tidak mau mengambil resiko kan? Merdeka. Pilih merdeka. Politisi
atau birokrat? Saya kan sudah tidak bisa jadi birokrat. Tidak menutup kemungkinan, kan? Apa tahu ada BUMN atau apa yang melihat Anda dilihat cukup punya skill untuk kemudian direkrut, nggak masalah kan? Perusahaan negara juga kan? Bagi saya mau birokrat atau politisi, pada intinya kita berusaha untuk bermanfaat bagi orang banyak. Oke. Polisi apa tentara? Saya tentara. Tentara. Meskipun Anda berprofesi selalu berurusan dengan polisi kan, tetapi Anda lebih memilih tentara. Tapi apa substansinya dari kita memilih itu? Tentu ada substansinya, karena kuesioner yang saya ajukan itu untuk bisa mendeteksi kepribadian Anda tentunya. Dan pasti para pemirsa Dialektika Channel pasti punya bayangan bahwa sosok Bung Hasan Assegaf ini seperti ini loh kira-kira bacaan psikologi. Saya pikir ini hanya sebuah permainan di akhir dialog kita. Pada prinsipnya dialog malam hari ini adalah dialog untuk memberikan semacam sebuah semangat sekaligus renungan bahwa meskipun pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum selesai dan pemerintah serius menangani, dialog malam ini tentu memberikan semacam sebuah katalis, memberikan sebuah angin, memberikan sebuah semangat bahwa kita jangan bersedih kan, bahwa kita harus tetap bersemangat, kita harus tetap bekerja, kita harus tetap berusaha, dan tentu kita harus tetap berdoa agar pandemi COVID yang menimpa bangsa Indonesia dan daerah kita bisa cepat selesai dan kita bisa hidup seperti sedia kala. Dan mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan perayaan 17 Agustus bisa kita rayakan layaknya seperti pada 2, 3 bahkan 4 tahun yang lalu. Insya Allah. Kita rayakan dengan meriah, seluruh masyarakat tapi bisa jauh bebas lebih efektif. kan? Jauh lebih efektif dengan daring. Untuk sementara Untuk ini. jauh lebih efektif. Ya, karena usulan Bung Hasan ini karena pandemi COVID masih melanda kita, sehingga kemudian ikhtiar-ikhtiar itu untuk jangan sampai ada klaster COVID baru. Saya pikir usulan ini mudah-mudahan didengar dan kemudian dijadikan pertimbangan. Dan tentu harapan kita yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan cepat selesai dan kita bisa hidup sedia kala ya Bung Hasan ya. Siap. Para pemirsa Dialektika Channel, itulah dialog singkat saya dengan Bung Hasan Assegaf, aktivis sekaligus seorang pengacara muda. Mudah-mudahan dialog yang singkat ini bermanfaat. Kritik dan saran kita tunggu dan sangat kita harapkan dari Anda. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang diperbincangkan ini bisa diambil makna yang baik dan bisa dipetik hikmahnya. Kita akan berjumpa pada episode yang akan datang. Saya Fahrudin Ali Fahmi undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bung Hasan. Sama-sama Bang.